Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir semakin meluas. Diduga gagal menanjak, truk tronton berjalan mundur dan menabrak 9 kendaraan di Kabupaten Labuhan Batu. Jelang Hari Kemerdekaan, tukang ojek daring menjadi penjahit bendera merah putih di Kota Medan. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Kasus pembunuhan sadis terjadi di dalam kelas sebuah sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang. Saat proses belajar mengajar berlangsung, seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar di Yayasan Baiti Janati Kabupaten Deli Serdang tewas meregang nyawa di tangan pamannya sendiri. Saat kejadian, korban sedang belajar mengaji dan membaca Al-Quran. Tiba-tiba pelaku mendobrak ke dalam kelas dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Guru dan teman-teman korban tak bisa berbuat banyak hingga pelaku akhirnya melarikan diri. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, serta personil Brimob menggeruduk sebuah rumah mewah di Komplek Cemar Asri, Kabupaten Deli Serdang. Bangunan server judi daring ini sengaja disamarkan dan diberi nama Warung WW. Namun pada prakteknya justru sebagai pusat operator situs judi daring terbesar bernama Lebah 4D, Dewa Judi 4D, dan Laris 4D. Di dalam rumah ditemukan ratusan perangkat komputer, berikut server pengendali beroperasinya, mesin judi daring beromset ratusan hingga miliaran rupiah. Seorang juru parkir berinisial WK maki-maki pengendara mobil IH yang akan parkir di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Binjai. Saat kejadian tersebut, istri dari pemilik mobil merekam pembicaraan juru parkir dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Dalam video tersebut juga terdengar sang juru parkir menantang untuk diviralkan dan terus memaki-maki pengendara mobil. Menyikapi beredarnya video tersebut di media sosial, Satuan Reskrim Polres Binjai memanggil kedua pihak dan memediasi perdamaian. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan pertikaian. Mesin judi dingdong dan mesin ketangkasan tangkap ikan ini disita polisi di tengah permukiman warga di Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Sebelumnya polisi mendapat laporan dari warga yang resah dengan kehadiran sejumlah pejudi dari luar lingkungan. Tidak hanya berjudi, mereka juga kerap menyalahgunakan penggunaan narkoba. Dalam penggerebekan, 7 pengguna narkoba ditangkap lengkap dengan sejumlah alat hisap sabu-sabu. Kebakaran hutan pinus terjadi di kawasan hutan lindung Siarubung, Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Tampak dari kejauhan terlihat kobaran api dan asap tebal yang disertai angin kencang telah menghanguskan ribuan pinus di lokasi hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba. Kobaran api yang cukup besar membuat petugas gabungan cukup kesulitan memadamkan api. Ditambah lagi kemiringan perbukitan yang cukup terjal di kawasan hutan lindung Siarubung ini. Tim Liputan melaporkan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan keluarga besar Wirawati Catur Panca memberikan bantuan kepada puluhan pelaku usaha kecil yang difokuskan kepada kaum ibu di Kabupaten Deli Serdang. Endang Sri Anggini, 46 tahun pedagang gorengan di kawasan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, bertahun-tahun menghidupi anak-anaknya sejak suaminya meninggal.
Selama berdagang, ia menyewa etalase senilai Rp50.000 per minggu untuk berjualan gorengan di depan gang rumahnya. Namun setelah mendapatkan bantuan, dirinya sangat berterima kasih karena beban sewa etalase dapat digunakan untuk modal berbelanja bahan baku gorengan. Saya biasanya menjual gorengan menyewa styling seminggu 50.000. Sekarang saya dapat bantuan styling, blender, kompor gas untuk usaha jualan goreng saya. Dan sekarang saya tidak menyewa lagi. Terus blender sama ininya? Blendernya untuk menggiling bumbu, tepung, dan kompor gasnya untuk menggoreng. Di lokasi lainnya, tepatnya di Pasar Pagi, Kecamatan Medan Sunggal, Halimah 52 tahun merasa senang mengetahui dirinya menerima mesin jahit baru dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Sebelumnya ibu tunggal dari 6 orang anak ini menggunakan mesin jahit tradisional miliknya dan hanya dapat menyelesaikan 1 hingga 2 setel pakaian per hari. Setelah mendapat mesin jahit baru, dirinya berharap lebih cepat menyelesaikan semua pesanan pakaian yang diberikan kepada dirinya. Punya mesin jahit udah belasan tahun. Saya dapat mesin baru dari Permisa SCTV Indosiar. Terima kasih banyak. Selain Endang dan Halimah, ada puluhan pelaku usaha kecil lainnya yang merasa gembira dengan bantuan YPP SCTV Indosiar di Kabupaten Deli Serdang. Guna memperbaiki roda perekonomian yang terpuruk di masa pandemi COVID-19, YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Wirawati Catur Panca menyerahkan sejumlah perlengkapan untuk berdagang sesuai kebutuhan yang diminta. Dari Yayasan Pundi Amal SCTV dan Indosiar memberikan sumbangan kepada perempuan-perempuan yang memang sangat membutuhkan akibat ekonomi setelah terjadinya COVID-19. Saya sangat berterima kasih sekali kepada SCTV, khususnya Yayasan Pundi Amal ini, Peduli Kasih yang hari ini telah begitu peduli kepada rakyat saya, terutama di Deli Serdang, sehingga dengan adanya bantuan ini saya berharap ekonomi perempuan-perempuan yang jadi single parent di dalam rumahnya dapat bangkit kembali. Melalui bantuan ini diharapkan YPP SCTV Indosiar dapat ikut memberdayakan para ibu hingga menggerakkan kembali geliat perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi sejumlah orang yang menjadi penjahit musiman. Salah satunya pengemudi ojek daring yang memanfaatkan momen 17-an untuk mendulang rupiah sebagai penjahit bendera merah putih. Tiopan Sinaga, warga Jalan Jamin Ginting, Kota Medan ini sehari-harinya berprofesi sebagai pengemudi ojek daring. Untuk sementara waktu, beralih pekerjaan menjadi penjahit bendera menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski profesi hariannya sebagai pengemudi ojek daring, Tiopan memang memiliki keterampilan menjahit sejak 20 tahun lalu. Keterampilan menjahit ini kerap menjadikannya sebagai penjahit musiman. Tiopan mengaku telah mendapatkan ratusan pesanan jahitan bendera merah putih sejak awal Agustus. Pesanan pun datang dari luar kota Medan, baik dari sekolah, instansi, maupun perorangan. Dengan mesin jahit tuanya, Tiopan dapat memproduksi berbagai bentuk bendera, mulai dari ukuran paling kecil untuk sepeda motor hingga ukuran 3 meter untuk perkantoran. Ini musiman, ini hanya untuk 17 Agustus ataupun perayaan-perayaan ulang tahun seperti ulang tahun Kota Medan. Nah, kita siap juga bikin umbul-umbul, bendera. Ini semuanya dijahit sendiri Pak ya, langsung? Dijahit sendiri. Ini berdua sama orang rumah. Kalau ini istilahnya 2 batang lah dia satu pasang. Biasanya panjangnya gimana lo bilangnya? Kira udah banyak juga, bisa lah habis sampai 2-3 batang setiap perayaan 17 Agustus. Itu jadi berapa? 3 pasang. Berapa ini Pak jadi berapa bendera? Kalau benderanya udah ratusan lebih lah itu. Ratusan. Harga bendera dibanderol mulai dari Rp5.000
hingga Rp50.000 tergantung bentuk dan ukuran. Tiopan bersyukur momen hari kemerdekaan ini menjadi ladang rezeki sebagai tambahan pendapatan dari penghasilannya sebagai pengemudi ojek daring. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.